Saudara, kembali lagi bersama saya di Oloan King Channel. Apa kabar dengan kalian? Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan berada di lindungan Yang Maha Kuasa. Kita kembali membahas tentang kasus Subang ya, saudara-saudara. Ramainya perhatian publik dalam pengusutan kasus Subang pembunuhan ibu dan anak di Jalan Cagak, yaitu di Subang, Jawa Barat, 2021. Salah satunya adalah mengapa kasus Subang baru terungkap lewat dari 2 tahun. Ada dugaan penyebab, saudara-saudara. Pengusutan kasus pembunuhan Ibu Tuti dan Amelia Mustika Ratu yang merupakan ibu dan anak menjelang rekonstruksi kasus ini. Sebagian tersangka sudah dihadirkan oleh polisi ke tempat kejadian perkara atau TKP ya, di mana pada rumah Cisuti, Jalan Cagak, Subang, Jawa Barat, baru-baru ini untuk pra-rekonstruksi. Sangat banyak juga saudara-saudara orang menyaksikan kembali olah TKP ulang dan pra-rekonstruksi kasus Subang 2021 menunjukkan sebagian dari besarnya perhatian publik pada kasus ini setelah lewat 2 tahun kejadiannya. Misteri siapa pelaku pembunuhan ibu dan anak di Jalan Cagak, Subang akhirnya terkuak ya. Ada juga perhatian sejumlah publik pemerhati kasus Subang 2021. Mengapa kasus ini baru terkuak setelah 2 tahun lewat kejadiannya, alias setelah waktu yang lama ya, saudara-saudara. Benarkah hanya ditentukan berdasarkan pengakuan salah seorang saksi, yaitu Muhammad Ramdhanu atau Danu, yang kemudian ikut menjadi tersangka bersama 4 orang lainnya? Heri Susanto, salah seorang pemerhati kasus Subang, mewawancarai praktisi hukum asal Subang ya, yang bernama Endang Supriyadi, yang juga ketua Pradi Subang, seputar pandangannya terkait urusan para tersangka pembunuhan ibu dan anak di Jalan Cagak. Terkait dengan urusan para tersangka pembunuhan ibu dan anak di Jalan Cagak, Subang, Jawa Barat. Termasuk soal mengapa polisi kesulitan menguak kasus Subang 2021 ini ya, saudara-saudara. Di mana Endang memperkirakan para pelaku kasus Subang ini berasal dari lingkungan keluarga dan orang-orang dikenal. Gambaran dugaan ini mirip dengan prediksi sejumlah pemerhati kasus Subang maupun publik yang mengamati kasus ini. Dan ternyata saudara-saudara, ada 5 tersangka masih keluarga dan orang dikenal ya. Soal mengapa kasus Subang 2021 baru terungkap lewat dari 2 tahun kejadiannya, menurut Endang, salah satu penyebab utama adalah dugaan terjadinya pengerusakan TKP di Cisuti, Jalan Cagak, Subang, Jawa Barat. Pada sisi lain, polisi pun harus memperoleh alat bukti yang akurat untuk membongkar kasus Subang 2021 ini. Menurut Endang lagi, selain soal pengakuan dari tersangka, pihak polisi juga menggunakan 2 alat bukti dalam mengusut kasus Subang ini. Jika ada tersangka yang mengaku, akan membuka jalan bagi polisi untuk mencari apakah ada lagi sejumlah pelaku lain, kata Pak Endang ya. Tetapi pada kasus Subang ini, saudara-saudara, Endang memperkirakan polisi harus lebih keras lagi ya dalam menguaknya faktor TKP di Cisuti, Jalan Cagak yang sudah rusak. Kita juga sudah mengetahui itu saudara-saudara, bahwa TKP Subang sudah dirusak oleh para tersangka ya. Seperti sudah dirancang oleh pelaku, ini mengindikasikan bahwa ini memang merupakan pembunuhan berencana. Kemudian Endang melihat soal indikasi penghilangan jejak, apalagi jika melibatkan oknum penegak hukum. Tetapi diyakini kasus ini semakin terbuka, di mana pihak Polda Jabar dan Bareskrim Polri diduga sudah mengantongi barang bukti penting pada kasus Subang ini. Yang patut dicurigai, apakah pada kasus Subang ini sebenarnya ada main dengan sejumlah petinggi penting? Tersangka harus berani membeberkan seluruhnya tanpa takut terintimidasi.
Kata Endang pada YouTube Heri Susanto, ya saudara-saudara, pada tanggal 7 November 2023. Lalu saudara-saudara, kita kembali membahas tentang Ibu Mimin ya, di mana salah satu tersangka kasus Subang, Mimin Mintarsi, meyakini kasus Subang akan terungkap. Namun ia meyakini bahwa pelaku yang sebenarnya yang akan ditangkap. Meski sudah ditetapkan jadi tersangka, hingga kini Mimin Mintarsi bersama suaminya Yosep dan dua putranya bersikeras membantah terlibat dalam pembunuhan Tuti Suartini dan Amalia Mustika Ratu pada tanggal 18 Agustus 2021 lalu ya. Menurut Mimin, apa yang dialaminya saat ini adalah karena dirinya difitnah. Diberitakan sebelumnya, Mimin Mintarsi dan keluarganya ditetapkan jadi tersangka setelah salah satu tersangka Danu menyerahkan diri ya. Namun dalam penyerahan dirinya tersebut, Danu menyeret serta 4 tersangka, saudara-saudara. Kepada penyidik Polda Jabar, Danu menyebut bahwa Yosep termasuk Mimin Mintarsi pelaku kasus Subang tersebut. Hanya saja dirinya mengaku, di mana menurut keterangan Danu, Mimin Mintarsi juga ada di malam pembunuhan Ibu Tuti dan Amalia. Hanya saja dirinya mengaku tak tahu persis waktu Mimin datang ke TKP ya. Ini juga sudah kita bahas saudara-saudara di video sebelumnya ya, di mana Danu itu tidak melihat kedatangan Ibu Mimin ke TKP ya, tapi dia sudah melihat pada saat Ibu Mimin ada di TKP, tidak melihat masuk gitu ya. Bahkan Danu mengungkap dua anak Mimin terlibat menjadi eksekutor pembunuhan Tuti dan Amalia. Di mana menanggapi tudingan Danu tersebut, belakangan Mimin angkat bicara. Mimin menganggap apa yang menimpanya saat ini adalah fitnah. Namun Mimin meyakini bahwa suatu waktu kasus Subang terungkap. Ia pun berharap bahwa yang ditangkap adalah pelaku yang sebenarnya. Saking kesalnya, Mimin pun seolah menggertak bahwa waktu yang akan menjawabnya, saudara-saudara. Gertak terhadap waktu. Hal ini diungkapkan Mimin Mintarsi saat berbincang dengan YouTuber yang mengawal kasus Subang, yaitu seperti biasa Bang Heri Susanto. Dalam wawancara tersebut, awalnya Mimin disinggung soal penyesalan di hati kecilnya karena menikah dengan Pak Yosep Hidayat. Di mana Mimin mengaku bahwa dirinya tak menampik ada perasaan tersebut karena manusiawi. Namun ia berusaha sekuat mungkin menganggap apa yang menimpanya itu dia anggap sebagai ujian. Oleh karena itu mengaku hanya bisa pasrah dan mencoba menerima dengan ikhlas ya. Jujur namanya juga manusiawi ya, ada titik lemahnya, titik capeknya, tapi ini ujian, kata Mimin. Dikutip dari beberapa media pada hari Selasa tanggal 7 bulan 11 2023. Lebih lanjut saudara-saudara, Mimin menegaskan bahwa keluarganya itu tidak tahu apa-apa soal kasus yang kini menjeratnya tersebut ya. Ia pun tak memungkiri ada rasa sedih karena pemberitaan yang menyudutkannya. Iya, baik saudara-saudara, sampai situ dulu pertemuan kita di kasus Subang. Berita terkini tentang kasus Subang, terupdate dan terbaru. Terima kasih buat saudara-saudara dimanapun kalian berada yang sudah singgah ke channel ini, yang selalu stay di channel ini. Tetap dukung channel ini saudara-saudara biar aku lebih semangat untuk mengupload berita-berita terbaru tentang kasus Subang dan tentang kasus lainnya. Jangan lupa di like saudara-saudara, berikan komentar kalian di bawah, dan jangan lupa di share, di subscribe, dan nyalakan loncengnya. Terima kasih.